Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah pertanyaan. Bolehkah ayah mertua menikahi ibu kandung dari menantu? Ini menjadi hal yang menarik karena viral. Ceritanya ada orang menyebutkan ini pernikahan ayah mertuaku sama ibu kandungku. Jadi sekarang ayah tiriku adalah mertuaku, dan uniknya lagi suamiku adalah kakak tiriku. Ini sebuah pertanyaan yang mana kita akan jawab kira-kira boleh nggak ya? Ya, kita akan lihat. Memang ini menjadi polemik, meskipun sebenarnya kalau kita lihat itu dari yang tadi kita baca ini dari sudut pandang anak. Jadi ceritanya ada orang ini menikah, seorang istri menikah dengan seorang suami. Suaminya punya ayah, berarti ayahnya suami ini kan mertua dari sang istri. Sang istri itu punya ibu, berarti ibu kandungnya. Sang istri bilang, ini ayah mertuaku ini menikah dengan ibu kandungku. Nah, mereka menikah, ayah sama ibu ini menikah, anak sama anak menikah. Nah, terus boleh atau tidak ya? Nah, ini boleh atau tidak? Aslinya ini istri ini memanggil ini kan ayah mertua, ketika nikah dengan ibunya jadi ayah tiri ya. Boleh atau tidak? Kita akan lihat sebenarnya kalau kita membaca dari sudut pandang calon mempelai baru kita ketahui kira-kira boleh atau tidak. Kalau tadi kan dari sudut pandang anaknya. Kita kalau mempertanyakan kebolehan menikah atau tidak, paling gampang itu dari sudut pandang calon mempelai laki-laki. Ini yang tadi mertua kita katakan sebagai calon ya. Tentunya istrinya ini telah meninggal, punya anak laki-laki, yang anak laki-lakinya ini nikah dengan seorang perempuan yang tadi menyebutkan mertuaku. Nah, kita hilangkan sudut pandang ini dari anak, tapi sudut pandang dari calon mempelai laki-laki. Dia ingin menikah dengan besannya, yaitu calon ini dengan besannya. Mahram atau bukan? Nah, kita lihat ketidakbolehan menikah itu biasanya disebut dengan kata mahram, meskipun tidak boleh menikah tidak hanya cuma gara-gara mahram. Maka kita perhatikan sebenarnya ada 3 sebab seorang perempuan itu menjadi mahram seorang laki-laki. Yang pertama karena nasab, yang kedua karena persusuan, dan yang ketiga karena pernikahan. Kali ini kita akan membahas tentang karena pernikahan. Seorang laki-laki itu dilarang menikahi perempuan itu karena mahram yang disebabkan pernikahan itu ada 4. Yang pertama adalah ibu dari istri. Nanti kita akan lihat kira-kira tadi boleh atau tidak. Seorang laki-laki mau menikah, kemudian sudah menikah dengan seorang istri, istrinya tentu menjadi istrinya ya, boleh dinikah. Yang pertama yang tak boleh dinikahi seorang laki-laki ini adalah ibu dari istrinya. Istri punya ibu, berarti mertua dari laki-laki itu tidak boleh menikah. Kemudian yang kedua adalah anak wanita dari istri. Istri tersebut mungkin ya dia punya anak dari istri suami yang pertama, maka sang suami tadi kalau menikah dengan istri atau janda yang punya anak perempuannya tidak boleh dinikah gara-gara sudah menikahi ibunya. Kemudian yang ketiga adalah istri dari anak laki-laki. Seorang punya anak laki-laki menikah dengan dengan perempuan. Istri dari anak laki-laki itu tidak boleh dinikahi oleh seorang laki-laki karena sebab dari pernikahan. Ini menikahnya anak dengan istrinya, ini enggak boleh. Atau kalau hari ini kita sebut dengan menantu. Oke. Kemudian yang keempat adalah istri dari bapak. Seorang laki-laki punya bapak, bapaknya menikah lagi dengan seorang perempuan. Ini seorang perempuan ini berarti istrinya bapak. Istri bapak itu enggak selalu ibu, bisa jadi orang lain ya. Ini bisa jadi istri ini bisa disebut dengan ibu tiri. Nah, ini tidak boleh menikah. Ini 4 hal yang menjadikan seorang perempuan itu dilarang menikah dengan seorang laki-laki. Pertanyaannya, kalau yang tadi ini termasuk mahram atau tidak? Kita punya gambar, mohon diperhatikan jangan sampai keliru. Tadi calon ya, ini yang tadi ini kan yang bilang ini seorang perempuan bilang bapak mertuaku menikah dengan ibuku. Kita hilangkan dari sudut pandang anak, kita lihat dari sudut pandang calon. Kira-kira besannya itu termasuk mahram atau bukan? Ingat, yang pertama adalah mertua, yaitu ibunya istri, bukan termasuk, dia bukan.
Yang kedua, anak tiri atau anak dari istri, bukan. Kemudian yang ketiga, istri dari anak. Ya, kalau yang cerita tadi itu nggak boleh menikah dengan mertuanya, nggak boleh. Tapi kan bukan mertua menantu, tapi sama-sama besan ya. Yang keempat, istrinya ayah, termasuk juga bukan juga. Berarti kalau bukan termasuk 4 yang disebut mahram karena pernikahan, berarti jawabannya apa? Bukan mahram. Kalau bukan mahram, boleh atau tidak? Boleh ya. Berarti menikahi ibunya menantu. Ini punya menantu perempuan punya ibu. Ini boleh atau tidak? Jawabannya boleh ya. Dalam hukum syariat boleh, meskipun pantas tidaknya itu relatif. Tapi kalau hukumnya boleh. Ini bapaknya sama ibunya nikah, anaknya dengan anaknya menikah. Boleh atau tidak? Boleh-boleh saja ya. Kalau kita sebutkan dalilnya tadi, yang pertama tidak boleh menikah yaitu mertua perempuan dalam surat An-Nisa, di situ disebutkan wa ummahatun nisaikum, dan ibu dari istri-istrimu. Ini nggak boleh, ibu dari istri. Kemudian yang kedua, anak wanita dari istri, yaitu dalam ayat yang sama, dalam surat yang sama, wa rabaibukumul lati fi hujurikum, yaitu anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu, min nisaikum, dari istri, allati dakhaltum bihin, yang telah kamu campuri. Ini ada satu syarat, yaitu anaknya istri itu ketika istri sudah digauli. Artinya apa? Para ahli tafsir menyebutkan kalau seorang istri kok belum digauli, kok dia punya anak perempuan, maka anak perempuan itu boleh dinikah asalkan ibunya sudah dicerai atau meninggal, dengan catatan belum digauli. Kemudian yang ketiga, yaitu dalam surat yang sama, ayat yang sama, wahala ilu abnaikum alladzina min aslabikum, yaitu istri-istri anak kandungmu. Oke, ini istri dari anak laki-laki. Yang keempat, istri dari ayah, dalam surat yang lain, surat An-Nisa ayat 22, wala tanggihu manakaha abaukum minan nisa, dan janganlah kamu mengawini atau menikahi wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu ya. Ini juga tidak boleh. Yang ada syarat harus sudah digauli itu cuma yang kedua, yaitu anaknya istri atau anak tiri ya, dari istri yang telah dinikahi. Itu ada syarat istrinya itu sudah digauli atau sudah dicampuri. Ini ada 4 mahram gara-gara pernikahan. Meskipun ada yang hampir mirip dengan mahram, memang haram dinikahi, tapi keharamannya bukan karena dianya itu posisinya sebagai apa, tapi keharamannya itu karena waktu. Dan sebenarnya dia itu bukan mahram, tapi haram dinikahi. Gara-gara apa? Gara-gara tidak boleh secara bersamaan. Kalau tadi menikah haram itu gara-gara pernikahan, tapi kalau ini gara-gara pernikahan sih, tapi sebenarnya bukan mahram. Meskipun para ulama ada menyebutkan ini namanya mahram ghairu mu'abbad, mahram yang tidak abadi. Sebenarnya kalau kita lihat, sebenarnya hukumnya itu beda dengan mahram. Misalnya nih, kalau mahram boleh melihat aurat kecil misalnya, atau boleh berduaan. Ini kalau ini tetap nggak boleh, tapi nggak boleh dinikahi. Siapa? Dalam surat An-Nisa ayat 23 disebutkan wa antajma'u bainal ukhtaini, kamu mengumpulkan dua saudara. Dua saudari itu maksudnya gini, ada orang menikah dengan perempuannya punya saudari. Ya, saudari ini atau sekarang itu ipar ya, itu sebenarnya dia itu bukan mahram dari seorang suami, tapi tidak boleh dinikahi bukan karena dia adiknya istri, tapi karena tidak boleh digabungkan dalam satu waktu. Kalau istrinya nanti meninggal atau cerai, maka saudari istri itu boleh dinikahi oleh mantan dari suami ini. Nah, ini boleh. Ini kalau dalam satu waktu nggak boleh. Ini ada ayatnya, adapun selebihnya ini dalilnya adalah hadis, yaitu saudari dari ibu. Ini bahasa Arabnya itu kholah ya. Ini nggak boleh dikumpulkan dalam satu waktu. Misalnya ada seorang menikah dengan perempuan, sang perempuan punya ibu, ibunya punya saudari, atau bahasa Arabnya itu kholah. Ini nggak boleh dikumpulkan. Atau amah, ini nggak boleh. Amah itu saudarinya ayah dari istri, ini juga nggak boleh dikumpulkan dalam satu waktu. Kemudian keponakan dari istri, maksudnya seorang menikah dengan istri, istrinya punya saudari perempuan, saudari perempuannya punya anak perempuan, itu nggak boleh juga dikumpulkan dalam satu waktu. Atau saudaranya istri punya saudara laki-laki, saudaranya punya anak perempuan, ini juga tidak boleh dikumpulkan dalam satu waktu.
Maka kalau kita bisa jawab dengan sederhana ya, sebenarnya ini kalau boleh tidaknya menikah, maka jawabannya mahram atau bukan. Kalau ternyata bukan mahram, berarti ya boleh dinikahi, meskipun pantas tidaknya itu relatif. Lebih lengkapnya ya, nanti para pemirsa bisa mendownload buku saya yang berjudul Haram Tapi Bukan Mahram. Link downloadnya nanti bisa dilihat di deskripsi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Hanif Lutfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.